Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu yang terbatas, sementara masih ada 30 banyolan akidah Syiah yang harus kita bahas, maka saya ini hanya memilih beberapa banyolan mudah-mudahan nanti bisa dibaca langsung di bukunya karena waktu yang tidak memungkinkan. Di antara kelaziman buruk daripada akidah orang-orang Syiah, bahwasanya berarti Al-Imam Al-Hasan dan Al-Imam Al-Husain meninggal dalam keadaan bunuh diri. Karena orang Syiah meyakini bahwasanya imam-imam mereka mengetahui masa depan. Contohnya dalam kitab Al-Kafi itu ada sebuah bab annal a'immata ya'lamuna ilma ma kana wa ma yakunu wa annahu la yakhfa 'alaihim syai'. Bab bahwasanya para imam mengetahui seluruh ilmu yang telah terjadi dan seluruh apa yang akan terjadi, dan tidak ada satupun yang tersembunyi bagi para imam. Dan ini sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'." Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah, apa yang di langit maupun di bumi. Ini kalau kita cocokkan pada Imam Syiah sama. Tidak ada yang tersembunyi bagi Imam Syiah dan mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Bahkan yang lebih parah, Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi dalam usul, dia mengatakan bab annal a'immata ya'lamuna mata yamutun wa annahum la yamutuna illa bi ikhtiyari minhum. Para imam-imam mereka, imam 12 itu mengetahui kapan mereka meninggal dunia. Dan mereka tidak mungkin meninggal dunia kecuali karena pilihan mereka. Karena pilihan mereka. Kemudian disebutkan banyak dalil tentang hal ini. Dari keyakinan ini, kesimpulannya bahwasanya Al-Hasan dan Al-Husain meninggal bunuh diri. Al-Hasan bagaimana meninggal radhiyallahu anhu? Beliau meninggal dalam keadaan diracun. Sekarang kita tanya, kalau orang-orang Islam menyatakan Al-Hasan tatkala dihidangkan makanan, dia tidak tahu di situ ada racun. Sehingga pun dia mengkonsumsi makanan tersebut sehingga meninggal dunia. Ini wajar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja pernah dikasih racun. Tatkala dalam perang di Khaybar ada seorang wanita Yahudi yang memberikan kambing yang diisi racun buat dimakan oleh Nabi, dan akhirnya dimakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Tatkala Nabi sedang makan, tiba-tiba ada mukjizat. Kambing tadi berbicara, kambing potongan kambing yang sudah dimasak tadi berbicara, ini masmumah, saya beracun. Akhirnya Nabi pun membuang sisa makanan tersebut. Dan banyak dalil menunjukkan Nabi memang mengetahui masa depan, namun tidak seluruh masa depan. Oleh karenanya, Nabi dalam perang Uhud, beliau juga sempat kalah dengan para sahabat. Kalau Nabi tahu masa depan, tentunya Nabi tidak akan kalah. Bahkan Nabi mengatakan dalam Al-Quran, Allah memerintahkan Nabi untuk berkata, "Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'." Katakanlah wahai Muhammad dalam surat Al-A'raf, kalau aku mengetahui ilmu gaib, maka aku akan banyak melakukan kebaikan dan aku tidak akan diberi kemudaratan, tidak akan mendapatkan kemudaratan sama sekali. Akan tapi ternyata Nabi tidak mengetahui seluruh ilmu gaib. Oleh karenanya banyak bukti akan hal ini. Contohnya tatkala kalung Aisyah hilang semalaman suntuk dicari, Nabi tidak tahu di mana kalung tersebut. Tatkala Aisyah dituduh sebagai pezina selama sebulan penuh, Nabi tidak tahu Aisyah ini berzina atau tidak. Kalau Nabi tahu ilmu gaib, tahu masa lalu, Nabi akan tahu, dia tidak berzina, istriku suci. Tapi karena Nabi tidak tahu, Nabi pun bingung. Sampai-sampai Nabi mendatangi Aisyah dan Nabi mengatakan, "Ya Aisyah, kalau kamu melakukan dosa, mengaku saja." Sampai Nabi ngomong begitu. Tatkala mendengar pernyataan Nabi kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kalau kamu melakukan dosa, mengaku saja," Aisyah pun sangat sedih. Kemudian tidak lama berikutnya turun firman Allah Subhanahu wa taala membela Aisyah dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Aisyah tidak berzina. Tatkala turun ayat menyatakan Aisyah tidak berzina, maka orang tua Aisyah pun sangat bergembira. Kemudian ibunya Aisyah mengatakan, "Ya Aisyah, qumi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Aisyah, berdirilah engkau dan segera temui suamimu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Enggak. Karena yang bela saya siapa? Allah yang bela, bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bilang, enggak, saya tidak memuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang mantap. Aisyah radhiyallahu anha. Artinya ini tidak tahu ilmu gaib. Sekarang ini lihat orang Syiah.
Kalau Nabi tahu ilmu gaib, dia tidak akan celaka. Ternyata Nabi SAW pernah diracun, Nabi SAW ya pernah dalam beberapa kondisi tidak mengetahui masa depan. Sampai-sampai terjadi gerhana, Rasulullah SAW khawatir itu hari kiamat. Rasulullah tidak tahu kalau itu ternyata bukan hari kiamat. Ada pun ulama Syiah, orang-orang Syiah, imam-imam Syiah, mereka mengetahui masa depan, tidak ada yang tersembunyi bagi mereka, dan kemudian mereka tahu kapan mereka meninggal dunia, dan mereka tidak meninggal kecuali atas pilihan mereka. Sekarang Al-Hasan meninggal dalam keadaan diracun. Tidak tanya orang Syiah, Hasan tahu nggak kalau dia bakalan diracun? Jawabannya, tahu dong. Kalau bilang nggak tahu berarti bukan imam, nggak boleh jadi imam. Bahkan Al-Majlisi menyebutkan, imam nggak boleh bilang nggak tahu, nggak boleh. Hukumnya haram. Imam harus tahu seluruhnya, nggak boleh bilang la adri, ini haram. Tidak memenuhi persyaratan kriteria imam. Imam itu harus tahu segalanya. Oleh karena kita tanya sama orang Syiah, Hasan tahu nggak dia bakalan diracun? Dia pasti jawab, tahu dah. Tahu nggak yang dihidangkan itu racun? Jawabannya harusnya apa? Tahu. Tahu nggak dia bakalan makan racun? Tahu. Nah, kalau gitu dia mati bunuh diri dong. Iya tidak? Kalau dia tuh tahu racun dia tetap aja mengkonsumsi racun tersebut, berarti dia mati bunuh diri. Yang lebih parah Al-Imam Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Husain sekarang meninggal di mana? Di Karbala. Meninggal di Karbala. Al-Husain Al-Sunnah meyakini Al-Husain tidak tahu masa depan. Buktinya waktu datang begitu banyak surat dari Irak, kemudian minta agar Al-Husain pergi ke Kufah untuk dibaiat. Sebelum datang ke sana, Al-Husain mengirim Muslim bin Aqil untuk mengecek benar enggak berita tersebut. Akhirnya diutuslah sepupunya untuk ngecek. Saudaranya, kerabatnya sudah ngecek. Ternyata dicek benar. Akhirnya dia tulis surat kepada Husain, datanglah. Mereka benar serius. Begitu dikirim surat, ternyata mereka berkhianat. Akhirnya Muslim bin Aqil terbunuh. Setelah datang surat, mantap, maka Al-Husain pun membawa seluruh kerabatnya. Istri-istrinya semua dibawa. Anak-anaknya seluruhnya di mana? Dibawa. Kecuali Ali Zainal Abidin yang dalam keadaan sakit tidak dibawa. Semua dibawa. Kerabat-kerabatnya, sepupu-sepupunya dibawa semua. Sampai akhirnya di tengah perjalanan diberi kabar bahwasanya semuanya berkhianat. Kau pulang saja, kau bakalan dibunuh. Intinya bahaya. Akan tapi Al-Husain sudah terjebak terlanjur ke sana dan akhirnya terjadi peristiwa pembunuhan Al-Husain radhiyallahu ta'ala di Karbala sehingga meninggal dia, seluruh anaknya meninggal, kerabatnya meninggal, sepupunya juga meninggal dunia. Ini cerita menurut Ahlus Sunnah. Menurut Syiah kita tanya, wahai Syiah, Husain tahu nggak dia bakalan dibunuh di Karbala? Jawabannya harus bilang apa? Tahu. Kalau dia tahu dia bakalan dibunuh, ngapain ajak anak-anaknya semua sama apa namanya? Berarti ayo kita mati bareng. Ini kan berarti bukan cuma bunuh dirinya, bunuh anak keluarganya juga berarti. Ini kelaziman dari Husain atau ilmu gaib, berarti dia telah membunuh dirinya dan juga membunuh sama anak-anaknya dan membunuh karib kerabatnya. Oleh karena saya katakan agama Syiah adalah agama yang konyol. Ali bin Abi Thalib orang yang pemberani, dan nanti akan disebutkan pemberanian Ali bin Abi Thalib. Di antara keberanian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala Nabi berhijrah, yang tidur di tempat tidurnya Nabi siapa? Ali, dengan berselimutkan, tertutup. Jadi ini adalah sikap yang luar biasa. Bisa jadi dia diserang tiba-tiba sementara orang-orang musyrikin sedang berkumpul untuk membunuh Nabi. Bisa jadi mereka masuk rumah langsung menikam Ali. Namun Ali rela tidur di tempat tidurnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita Ahlus Sunnah, kita bilang Ali tidak tahu masa depan, makanya dia pahlawan. Bisa jadi dia meninggal. Tapi kalau menurut Syiah, Ali sudah tahu dia bakalan tidak mati. Kalau gitu apa pahlawanannya kalau gitu? Juga saya aja, Rasulullah saya kan tidak bakalan mati, saya tidur di sini. Dan kalau begitu tidak ada nilai kepahlawanan Ali bin Abi Thalib. Hilang nilai kepahlawanannya. Kenapa? Karena dia tahu dia bakalan selamat. Karena dia tahu dia bakalan tidak dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Imam Mahdi Syiah yang bersembunyi di Jeddah sudah 1200 tahun yang tidak pernah keluar. Dijelaskan dalam kitab Ushul Kafi. Ini adalah termasuk perkara yang sangat menakjubkan, kekonyolan orang Syiah. Kita tahu bahwasanya Nabi SAW umurnya cuma 63 tahun. Demikian juga imam-imam sebelumnya, Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain, umurnya cuma terbatas. Ja'far As-Shadiq, Muhammad Al-Baqir, kemudian Al-Jawad dan seluruhnya. Kenapa imam yang terakhir harus 1200 tahun lebih umurnya? Kenapa bisa demikian? Karena orang-orang Syiah meyakini imam harus 12. Imam harus 12. Imam yang ke-11,
Ya. Muhammad bin Hasan al-Askar yang ke-12 ini, banyak ahli sejarah mengatakan dia tidak punya anak. Maka kalau dia tidak punya anak, gugurlah agama Syiah. Padahal imam harus berapa jumlahnya? Harus 12. Kalau kita dia harus punya anak. Anaknya mana? Sembunyi pokoknya. Sehingga akhirnya mereka membuat khurafat imam yang ke-12. Namanya Muhammad bin Hasan al-Askar. Dan mereka katakan imam ini kalau keluar itulah Imam Mahdi. Padahal dalam hadis-hadis yang sahih Imam Mahdi, nama Imam Mahdi kita Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuati'u ismi ismahu wasmu abihi isma abi. Namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Jadi nama Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Qadarullah, imamnya Imam Mahdi orang Syiah namanya Muhammad bin Hasan al-Askar. Yang sebenarnya dia adalah suatu tokoh fiktif yang tidak ada. Bagaimana 1000 tahun nggak keluar-keluar? Akhirnya karena ini merupakan kekonyolan orang-orang Syiah. Ini konyol nih, masa ada orang 1000 tahun nggak keluar-keluar, ngapain di situ? Ngapain? Apakah sudah tinggal lama di situ? Bagaimana makannya? Bagaimana? Ya. Akhirnya karena ini merupakan kekonyolan, mereka buat cerita, mereka buat akidah. Wa huwal muntazar, kata Abu Abdullah, ya imam mereka mengatakan, Abu Abdullah itu Ja'far as-Shadiq, wa huwal muntazar, itulah imam yang sembunyi, itu adalah Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Ghaira anna Allah azza wa jalla yuhibbu an yamtahina Syiah fa inda dzalik yartabal mubtilun. Dia tidak keluar-keluar, kenapa? Karena Allah ingin menguji keimanan orang Syiah. Orang-orang yang tidak beriman akan ragu, ini imam ada atau tidak. Tapi orang Syiah akan yakin. Oleh karenanya mereka meskipun ini akidah konyol, mereka harus percaya. Karena kalau tidak percaya, kafir, murtad, keluar dari agama Syiah. Kapan saja 12 itu hilang cuma 11, buyar agama mereka. Kenapa Imam Syiah ini sembunyi? Disebutkan dalam Al-Kafi, sebabnya dia sembunyi. Katanya, innahu yakhaf wa auma abiyadi ila batnihi anil qatal. Dia takut dibunuh. Kata Abu Abdullah Ja'far as-Shadiq, tatkala ditanya kenapa imam kita sembunyi enggak keluar-keluar, dia takut dibunuh. Dia takut mati. Namun yang aneh, dalam kitab Al-Kafi juga imam ini ternyata saksi. Seharusnya dia tidak usah takut untuk apa? Keluar. Harusnya ada yang kasih kabar sama dia, paling tidak kasih jaringan internet di sana bahwasanya sekarang sudah ada kerajaan Iran. Tidak perlu dia takut, banyak pembela dia. Ternyata disebutkan dalam Usul Kafi, dia ini kadang-kadang keluar, sering ikut hajian. Disebutkan, kami itu Abu Abdullah yaqul, Zurarah berkata, aku mendengar Ja'far as-Shadiq berkata, yafsidun nasu imamahum. Orang-orang kehilangan imam mereka. Yashhadul mausim, fayarahum wala yarawnahu. Padahal dia selalu ikut hajian. Dia melihat mereka, mereka tidak melihat dia. Ini hebatnya ini. Dia bisa melihat pengikutnya sementara dia tidak kelihatan. Persis seperti sifatnya iblis. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Iblis dan anak buahnya itu bisa melihat kalian sementara kalian tidak bisa melihat mereka. Imam Mahdinya juga begitu. Makanya dia sering ikut hajian. Dia bisa lihat orang-orang, orang tidak bisa lihat dia. Nah, kalau dia bisa gitu, ngapain dia takut keluar? Ngapain dia takut keluar kalau dia saksi? Dan harusnya kasih tahu sama Imam Mahdi, hati-hati. Jangan hajian. Sekarang yang ngurus hajian itu Wahabi semuanya. Hati-hati. Yang ngurus hajian orang Saudi atau enggak? Harusnya dia takut. Tapi dia enggak takut, malah ikut hajian tiap tahun. Bahkan kata mereka, dia sering keluar dan orang-orang lihat dia. Dalam kondisi lain orang-orang lihat dia, namun orang tidak mengenal dia. Ya, sebagaimana Abu Abdullah berkata demikian. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, tatkala Nabi Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, "Ainnaka la anta Yusuf?" Mereka tadinya tidak tahu. Ngobrol sama Nabi Yusuf, "Ya ayyuhal aziz, masana dzurru," kami telah ditimpa dengan kesulitan, ya ayyuhal aziz. Sampai Nabi Yusuf akhirnya menjelaskan bahwasanya dia Yusuf, baru ketahuan. Jadi terkadang Imam Mahdi ini keluar nyamar, kita nggak tahu. Ternyata dia Imam Mahdi. Kita kira dia adalah mungkin penjual es tungtung atau dia penjual apa. Ternyata dia Imam Mahdi. Dia lagi menyamar. Sekarang tolong sampaikan kepada Imam Mahdi mereka, tidak perlu takut.
Tidak ada yang sedang mencari-cari untuk bunuh dia, nggak ada. Apakah orang Saudi sekarang lagi bikin Densus 88 untuk mencari Imam Mahdi? Nggak ada, nggak pernah dibuat. Yang keluar tafadhol silakan keluar, mau hajian silakan, mau umrahan silakan, nggak ada yang melarang. Dia nggak perlu takut untuk dibunuh. Sampaikan kepada Imam Mahdi, sekarang sudah ada negara Syiah sudah berdiri, dia nggak perlu takut. Ngapain nggak keluar sampai sekarang? Ya karena memang Imam Mahdi tidak ada. Bahkan saya nonton di perdebatan di internet, ditayangkan secara langsung, ada wakil Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi mereka mengatakan wilayatul faqih, mereka buat akidah baru namanya wilayatul faqih. Jadi Imam Mahdi nggak mungkin ketahuan. Ada perantara antara Syiah dengan imam mereka, yang disebut dengan ulama-ulama mereka, marojik mereka. Datang seorang mengaku saya ketemu Imam Mahdi, ketemu di masjid ini dan masjid ini. Sehingga seluruh pernyataan Imam Mahdi dia yang sampaikan. Terjadilah perdebatan dengan salah seorang dai Ahlussunnah dari Yaman. Ya. Lucu kalau antum baca, ini wakil Imam Mahdi modelnya. Lucu sekali. Antum bisa lihat di internet bagaimana perdebatan. Saya Imam Mahdi kirim surat kepada Malik Abdullah katanya. Gini. Siapakah Imam Mahdi Syiah? Imam Mahdi Syiah sangar. Dia diutus. Kalau Rasulullah SAW diutus, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad sebagai rahmat bagi manusia. Adapun Imam Mahdi Syiah kata dia, wa bu'itsal qa'im alaihi salam nikmatan. Dalam buku mereka, dalam buku Biharul Anwar jilid 52. Sungguhnya Imam Mahdi diutus sebagai penyiksa, sebagai apa? Pembawa kecelakaan. Jadi Imam Mahdi sangar. Imam Mahdi Syiah ini sangar. Di antara kesangarannya, dia akan membangkitkan, menghidupkan kembali Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian dihukum jalat, dicambuk Aisyah di hadapan manusia. Kenapa waktu di zaman Nabi tidak sempat dia apa? Dicambuk, padahal Aisyah sudah melakukan dosa. Waktu ditanya kepada Abu Abdillah, kepada imam mereka, kenapa Aisyah tidak ditegakkan hukum had di zaman Nabi? Karena Nabi diutus sebagai rahmat. Adapun Imam Mahdi kita diutus sebagai penyiksa, makanya penyiksaannya ditunda. Menjelang hari kiamat Aisyah dibangkitkan lagi untuk dia apa? Dicambuk. Subhanallah. Tatkala Aisyah meninggal belum sempat dicambuk, jengkel mereka. Kenapa mati tidak dicambuk? Akhirnya mereka bikin akidah bosnya bakalan dibangkitkan untuk dicambuk. Abu Bakar dan Umar pun demikian. Akan datang Imam Mahdi ke kuburan Nabi, kemudian dikeluarkan Abu Bakar dan Umar, kemudian disalib di pohon. Jadi mereka jengkel sekali sama Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Aisyah, Hafsah. Padahal Nabi SAW mengatakan, lau anna Rasulullah SAW memang diutus sebagai rahmat. Di antara rahmat Nabi adalah menegakkan hukum had. Kata Nabi SAW, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat, laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah putri Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Apalagi ke Aisyah. Aisyah kalau melakukan pelanggaran, Rasulullah akan tegakkan hukum had. Kenapa Rasulullah SAW tidak menegakkan hukum had? Tapi Rasulullah SAW meninggal dunia, tidak ditegakkan hukum had. Kenapa Ali bin Abi Thalib tatkala menjadi khalifah tidak menegakkan hukum had kepada Aisyah? Jawabannya, Ali takut. Lalu begitu, Ali penakut. Sehingga Ali bin Abi Thalib yang terkenal pemberani jadi penakut di mata mereka. Karena takut akhirnya membaiat Abu Bakar. Karena takut akhirnya tidak berani menegakkan hukum had kepada Aisyah. Karena takut akhirnya tidak berani memberontak kepada Umar dan Utsman. Jadilah dia sosok yang sangat penakut, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di antara keganasan Imam Mahdinya Syiah, dia akan membunuh bangsa Arab. Antum alhamdulillah orang Jawa, selamat nanti. Yang orang Arab yang hidungnya mancung-mancung mirip orang Arab, hati-hati, bakalan dibunuh oleh Imam Mahdi. Dalam kitab mereka, kitab apa ini? Biharul Anwar. Abu Abdillah alaihissalam Ja'far as-Shadiq mengatakan, hadis ini. Ittaqil Arab, hati-hatilah kalian terhadap orang Arab. Fa inna lahum khabar su'in. Sungguhnya bagi mereka sejarah yang buruk. Amma innahu lam yakhruj ma'al qa'im minhum wahid. Tidak seorang pun orang Arab akan menjadi pengikut Imam Mahdinya Syiah, enggak ada. Kemudian dalam riwayat yang lain, Biharul Anwar jilid 52. Wa innal qa'im yasiru fil arab bima fil Jafrul Ahmar. Ya, bahwasanya Imam Mahdi ini akan berjalan di orang-orang Arab. Kami membawa Al-Jafrul Ahmar. Maka ditanya, wa ma Jafrul Ahmar? Apa itu Jafrul Ahmar? Maka Abu Abdillah mengatakan,
fa amarra usbu'ahu ala halqihi. Dia gini, ini. Hakadha yakni zabah. Jadi Imam Mahdi akan menyelusuri orang Arab satu persatu untuk disembelih sama dia. Ini mengerikan. Saya nggak tahu kenapa orang Syiah benci sama orang Arab. Kemungkinan karena agama Syiah berasal dari Persia, Majusi. Sehingga mereka jengkel sama apa? Orang Arab. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan, ya, ma baqiya bainana wa bainal Arab ila zabah. Tidak ada yang tersisa antara kami dengan orang Arab kecuali penyembelihan. Kemudian di antara tugas Imam Mahdi akan menghancurkan seluruh masjid yang mulia termasuk Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Akan dihancurkan, diratakan dengan tanah. Walam yabqa masjidun alal ardi lahu syarafun illa hadamaha. Kata dalam hadis mereka, tidak ada satupun masjid yang punya kemuliaan kecuali akan dihancurkan oleh Imam Mahdi. Dalam riwayat yang lain, qala al-qa'imu yahdimu ma'al masjidil haram hatta yaruddahu ila asasihi. Imam Mahdi akan menghancurkan Masjidil Haram. Sekarang perluasan Masjidil Haram yang dibuat oleh Malik Fahad dan akan dibuat oleh Malik Abdullah semuanya akan rata dengan tanah. Mereka jengkel ada perluasan Masjidil Haram. Nanti hancurin siapa Imam Mahdi mereka. Wa Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila asasihi. Demikian juga Masjid Nabawi akan dihancurkan sampai rata dengan tanah. Subhanallah. Ini Imam Mahdinya sangar banget sebenarnya. Kemudian disebutkan dalam Usulul Kafi, annahum idza dhahara amruhum hakamu bi hukmi Daud wa ali Daud. Imam mereka kalau muncul, Imam Mahdi kalau muncul akan berhukum dengan kitab Zabur. Enggak pakai Al-Qur'an, dia akan berhukum dengan apa? Hukumnya keluarga Daud, yaitu pakai kitab Zabur. Ini Dajjal. Imam mereka ini apa? Dajjal. Coba cocokkan dengan sifat-sifat Dajjal. Hancurin Masjid Nabawi, hancurin Masjid Haram, bunuhin orang Arab, ya. Menyalib mayatnya Abu Bakar dan Umar, berhukum dengan hukum Yahudi hukum dari Nabi Yahudi itu Daud. Ini menunjukkan bahwasanya dia adalah Dajjal. Bahkan Imam Mahdi akan membangkitkan pengikutnya dari Bani Israel. Dalam kitab Biharul Anwar jilid 52 juga disebutkan, idza qama qa'imun ali Muhammad istakhraja min dhahril Ka'bah 27 rajulan 25 min qaumi Musa. Kalau dia muncul, dia akan membangkitkan 27 orang, 25 di antaranya dari pengikut Nabi Musa. Jadi ada orang-orang Yahudi, orang dibangkitkan untuk mengikuti siapa? Imam Mahdi. Ikhwan, ini semua adalah khurafat yang tidak benar. Kemudian Al-Quran, adapun Al-Quran, ini saya rasa penting untuk dibahas. Al-Quran yang orang Syiah itu sering buat membohongi kaum muslimin. Kalau kita mengatakan, wahai orang Syiah, kalian meyakini Al-Quran itu menyimpang, kata mereka itu enggak benar, itu dusta. Itu dustanya orang-orang Wahabi, enggak benar. Quran kami sama dengan Quran kalian. Yang kami baca juga Quran cetakan kalian, kami baca Quran cetakan Madinah. Ini sering menipu orang. Dan ini hanya penipuan yang mereka lakukan. Yang benar Quran yang ada sekarang ini Quran cetakan sama dengan Quran kita. Tetapi yang jadi masalah bagaimana keyakinan mereka terhadap Quran yang ada ini. Keyakinan kita dengan mereka berbeda. Sebagaimana sahabat Ali yang kalian agung-agungkan sama dengan Ali yang kita yakini, tetapi keyakinan kita dengan keyakinan kalian terhadap Ali berbeda. Ya, ini bedanya. Kalian meyakini Ali adalah imam, kita mengatakan dia sahabat sebagaimana sahabat yang lainnya. Kalian meyakini Al-Quran telah terjadi penyimpangan, terjadi perubahan, kami tidak. Ini akidah yang sangat berbahaya. Seorang yang meyakini bahwasanya Al-Quran ada satu huruf saja yang menyimpang, maka dia telah keluar dari Islam. Kenapa? Karena Allah telah menjamin keotentikan Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Tidak mungkin. Kalau Al-Quran terjadi perubahan, maka rusaklah agama ini. Sekarang kalau mereka meyakini Al-Quran sudah tidak asli, kalau begitu Al-Quran tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan, ya, bahwasanya jika terjadi perselisihan dikembalikan ke mana? Ke Al-Quran. Ma makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Apa saja yang kalian selisihkan, kembali hukumnya kepada Al-Quran. Kalau ternyata Al-Quran ini nggak beres, ada perubahan, kalau gitu kita nggak bisa menjadikan Quran sebagai sumber hukum.
Kalau Al-Quran itu ternyata ada ulah tangan manusia, maka Al-Quran bukan lagi mukjizat. Hilanglah kemukjizatan Al-Quran. Allah mengatakan, "Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Katakanlah, jika seandainya seluruh manusia dan seluruh jin berkumpul bersatu padu untuk membuat semisal Al-Quran, mereka tidak bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Kalau ternyata Al-Quran itu sudah bercampur tangan dirubah-rubah, maka orang bisa bikin seperti Al-Quran. Oleh karena keyakinan Syiah terhadap Al-Quran ini merupakan keyakinan spesial mereka. Perhatikan ini poin yang sangat penting. Ketahuilah bahwasanya meskipun dalam Islam banyak aliran-aliran, namun seluruh aliran dalam Islam, baik Sufiyah, baik Mu'tazilah, baik Khawarij, baik Jahmiyah, seluruh aliran dalam Islam meyakini Al-Quran tidak berubah. Mereka hanya terjerumus dalam kesesatan dari sisi penafsiran Al-Quran. Perhatikan ini. Seluruh aliran sesat dalam Islam, seluruh aliran sempalan dalam Islam, aliran apapun meyakini Al-Quran otentik, gak mungkin ada satu huruf yang kurang. Mereka hanya sesat dari sisi penafsiran yang ngaco dan ngawur. Hanya Syiah satu-satunya. Dan ini merupakan akidah spesial Syiah, meyakini bahwasanya Al-Quran sudah tidak otentik. Ini hanya orang Syiah yang mengatakan demikian. Oleh karena tatkala Imam Ibn Hazm berdialog sama orang-orang Nasara, Imam Ibn Hazm berhasil membuktikan bahwasanya Injil juga tidak otentik, terjadi perubahan, kontradiksi antara Injil satu dengan Injil yang lain, pertentangan, kengawuran. Dan orang Nasrani mengakui Injil kami memang sudah ada perubahan. Tapi apa kata orang-orang Nasrani? Mereka mengatakan Quran kalian pun sudah terjadi perubahan, tidak otentik. Maka Ibn Hazm mengatakan, siapa yang mengatakan demikian? Kata orang-orang Nasrani, orang-orang Syiah yang mengatakan demikian. Maka Ibn Hazm mengatakan, laisu bimuslimin, mereka bukan orang Islam. Karena memang hanya orang Syiah yang menyatakan Al-Quran tidak otentik lagi. Yang mengerikan, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, orang-orang Syiah sesat dari sisi keotentikan Al-Quran dan sesat dari sisi penafsiran Al-Quran. Kalaupun Al-Quran mereka meyakini otentik, penafsirannya tidak sama dengan penafsiran Ahlus-Sunnah. Mereka meyakini bahwasanya ya, Al-Quran tidak ada yang lengkap kecuali dibawa oleh para imam. Tidak ada Al-Quran yang lengkap kecuali dibawa oleh para imam. Kemudian yang memahami isi Al-Quran hanyalah para imam. Ini mereka tulis dalam buku-buku mereka. Saya ingin bacakan nukilan tapi terlalu banyak. Saya simpulkan saja. Bahwasanya tidak mungkin bisa memahami Al-Quran dengan baik kecuali para imam. Kemudian para imam, karena para imam kedudukannya seperti para nabi, maka bisa memansuhkan Al-Quran, bisa mentakhsis Al-Quran, bisa. Nabi sebagaimana Nabi SAW hadis bisa mentakhsis keumuman ayat. Ini imam juga bisa demikian, bahkan bisa memansuhkan ayat-ayat dalam Al-Quran. Oleh karenanya bagaimana kita bisa nyambung antara kita dengan mereka, sementara keotentikan Al-Quran mereka tidak yakini, tafsirannya pun dengan cara tafsiran sendiri yang tidak sama dengan cara penafsiran kita. Ini repot kalau begitu, tidak akan nyambung. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pada banyolan berikutnya, itu banyolan ke-8 dari buku saya, tentang dongengan sangat lucu dalam buku orang Syiah. Bagaimana mereka memusuhi burung pipit karena burung pipit dianggap sunni. Saya bacakan dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah, karangan seorang ulama besar mereka, Ni'matullah Al-Jazairi, tentang proses penciptaan Ahlus Sunnah dan Syiah, penciptaan manusia. Bagaimana prosesnya? Dia membawakan riwayat dari Muhammad Al-Baqir, imam yang kelima. Bagaimana proses penciptaan manusia. Perhatikan ini dongeng sangat lucu ya. Kata dia, "Wa mimma khalaqallahu azza wa jalla ardhan tayyibatan thumma fajjara minha ma'an azban zulalan fa arada 'alayha wilayatana ahlal bait faqabilatha." Allah menciptakan tanah. Tanah ini tanah yang baik. Tanah yang apa? Yang baik. Setelah Allah menciptakan tanah yang baik, Allah keluarkan air, mata air dari tanah tersebut, air yang segar, air tawar yang segar. Kemudian setelah itu Allah tawarkan keimamahan kepada tanah tersebut. Kamu beriman enggak dengan keimaman? Bahwasanya imam ada 12. Imam yang pertama Ali, yang terakhir imam lagi sembunyi. Percaya enggak? Faqabilatha. Maka tanah bilang, saya percaya ya Allah. Fa'ajra bidzalikal ma' 'alaiha sab'ata ayyam. Akhirnya Allah alirkan air kepada tanah yang tadi yang telah menerima apa? Akidah imamiyah. Dialirkan air selama 7 hari.
sampai akhirnya bercampur tanah dan air tersebut sehingga menjadi tin. Tin, proses manusia kan dibuat dari tin, ya. Kalau kita yang diciptakan dari tin cuma Nabi Adam, iya atau tidak? Kalau dia enggak. Jadi tin ini, ya, inilah, ya. Fa'akhadha min safwati dzalika tinan faja'alahu tinal a'immah. Maka tanah yang tadi sudah beriman kepada keimaman bercampur dengan air yang segar, diambillah tanah tersebut untuk dijadikan para imam yang 12. Kemudian summa akhadha min dzalika tin. Kemudian dia ngambil secuplik dari tin. Jadi tanah ini segumulung tanah dibuat oleh Allah untuk jadi apa? Imam 12. Di antara tanah tersebut diambil cuplikan sedikit untuk menciptakan para Syiah. Gimana cara proses penciptaannya? Kata imamnya, kalau seandainya kami menciptakan kamu dari tanah yang sama, maka kalian semua jadi imam semua. Iya atau tidak? Tapi imam cuma 12. Makanya ini tanah harus dicampur dengan tanahnya Ahlussunnah supaya jadi kalian ini. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini tanah Ahlussunnah sekarang. Ardhan sabkhah qabisah muntinah. Allah ciptakan tanah yang busuk. Tanah yang busuk. Ini antum diciptakan dari tanah yang busuk. Summa fajjara minha ma'an ujajan asinan. Kemudian Allah keluarkan mata air yang asin. Setelah itu Allah tawarkan, wahai tanah, beriman enggak kamu sama keimaman, akidah imamiyah? Kata tanah, enggak mau. Akhirnya Allah mengalirkan air yang asin tadi bercampur dengan tanah yang busuk tadi selama 7 hari. Sudah tatkala bercampur menjadi tin, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Ahlussunnah. Allah mengambil intisari dari tanah tersebut, maka dijadikan sebagai tughat dan para imam. Jadi para imam Ahlussunnah Abu Bakar, Umar dan Utsman itu diambil dari intisari tanah busuk tadi untuk dijadikan siapa? Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kemudian summa mazajahu bi tafli tinatikum. Akhirnya Allah mengambil tanah tersebut dicampur dengan sedikit tanahnya yang baik tadi. Tanahnya apa? Syiah dicampurkan untuk dijadikan antum semua ini. Kalau seandainya tanah tersebut yang busuk tadi tidak dicampurkan dengan sedikit tanah Syiah, maka seluruh Ahlussunnah semuanya penjahat. Namun gara-gara dicampur dengan sedikit tanah Syiah, akhirnya ada yang sholat, ada yang haji, ada yang ikut pengajian, ada yang jadi ustadz. Gara-gara apa? Sedikit tanah Syiah yang dicampurkan dengan tanah Ahlussunnah. Ini dongeng kalau antum cerita sama anak antum, percaya atau tidak? Tidak percaya. Ini dalam buku akidah mereka. Kemudian mereka mengatakan, demikian juga, gara-gara tanah Syiah dicampurkan dengan cuplikan tanah Ahlussunnah, makanya di antara Syiah ada yang berbuat liwat, berbuat homoseksual, ada yang berzina, itu gara-gara campuran tadi. Jadi semua keburukan dalam Syiah itu gara-gara tanah antum sekalian. Ini kiranya orang Syiah. Kemudian dia bercerita terus. Jadi semuanya ditawarkan tanah yang ditawarkan keimaman menerima jadi tanah baik, yang tidak terima jadi tanah buruk. Kemudian dia menyebutkan lagi. Waqad uridat 'alal hitan. Bahkan keimamahan, akidah imamiyah ditawarkan kepada ikan-ikan di lautan. Faman qabilaha sara mubarakan halal al-akal. Setiap ikan yang menerima akidah imamiyah hukumnya halal dimakan, berkah. Wa man lam yaqbalha kana khabisan haram al-akal, la ya'kuluhu illa al-mukhalifun. Maka barang ikan mana saja yang tidak menerima akidah imamiyah, maka jadi ikan yang buruk, haram untuk dimakan, hanya halal bagi Ahlussunnah. Di antaranya adalah belut. Belut ini waktu ditawarkan akidah imamiyah dia tidak terima. Makanya yang suka makan belut antum semua. Kalau mereka tidak boleh, karena belut itu tidak menerima akidah imam. Jadilah dia binatang yang buruk, tidak boleh untuk dimakan. Bahkan dia disebutkan seluruh makhluk di alam semesta ditawarkan keimaman. Dia mengatakan, wa man lam yaqbalha min al-ardi kanat malihatan muntinatan sabkhatan laysa fiha madkhalun lil khair biwajhin min al-wujuh. Dia mengatakan bahkan seluruhnya, ya buah-buahan semuanya ya ditawarkan keimaman. Di antaranya dia menyebutkan
fa innahu qad ruwiya anna al-usfur yuhibbu fulanan wa fulanan. Semuanya telah diriwayatkan dalam riwayat kita bahwasanya burung pipit mencintai Abu Bakar dan Umar. Ada burung pipit mencintai Abu Bakar dan Umar. Wa huwa sunni, maka burung pipit itu adalah Wahabi. Fayam bagi qatluhu, maka harus dibunuh. Bikulli wajhin, dengan cara apapun burung pipit harus dibasmi. Wa i'damihi, dan harus dibunuh. Wa aklihi, dan dimakan, karena jengkel dimakan itu burung pipit. Wa kadza durubul makhluqat wa thimar al-hulwa wal murrah wal buqul. Demikian juga buah-buahan yang lainnya semuanya ditawar keimaman. Kalau ada buah yang menerima akidah imamiyah, jadilah buah tersebut buah yang manis. Kalau ada buah tidak menerima akidah imamiyah, jadi buah yang pahit. Makanya durian itu semua Syiah. Durian, mangga. Kalau mangganya masih kecut, berarti belum beriman. Kalau sudah manis, sudah beriman kepada akidah imamiyah. Ya akhi, ini akidah dari mana seperti yang ambil dari sini? Yang pertama, Allah sudah tidak adil. Ciptakan tanah baik sama tanah buruk. Tanahnya sudah buruk, tawaran akidah imamiyah nggak mau beriman. Terus burung pipit itu apa salahnya? Burung pipit itu saja yang suka, yang cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Kan anak turunannya mungkin ada yang Syiah. Jangan disalahkan seluruh burung pipit. Mungkin di antara anak keturunan burung pipit ada yang jadi Syiah, harusnya demikian kan? Didakwahi burung pipit tersebut. Akidah nggak kacau sekali orang Syiah. Oleh karena kita dapati dalam buku-buku mereka, terutama dalam kitab Al-Alwan Nu'maniyah, bagaimana mereka meyakini, ya, dan saya sudah jelaskan dalam buku saya, Sejarah Berdarah Sekte Syiah, bagaimana mereka meyakini bahwasanya ahlu sunnah itu lebih buruk daripada orang Yahudi dan Nasrani, bahkan lebih buruk daripada anjing, ya, lebih buruk daripada anjing. Ya. Bisa dibunuh dan halal darahnya serta halal hartanya, boleh diambil. Kemudian ikhwani fillah azanillahu, di antara kebanyakan orang-orang Syiah tentang kisah pembunuhan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, banyakan yang ke-9. Kita tahu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu seorang pahlawan Islam, diakui keberaniannya. Umar bin Khattab pernah berdoa dalam sebagian dalam Sahih Al-Bukhari, riwayat nomor 1890, Umar pernah berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Umar berdoa, ya Allah, berilahkanlah anugerah kepadaku mati syahid, aku ingin mati syahid, dan jadikanlah mati syahidku di kota nabimu, yaitu kota Madinah. Tatkala mendengar doa Umar tersebut, putri beliau Hafsah radhiyallahu taala anha menganggap doa yang aneh. Dia mengatakan, wa anna yakunu hadza, wahai ayahanda, bagaimana kau bisa terkabulkan doamu ini? Kalau ingin mati syahid, ya keluar perang melawan orang kafir. Adapun kau mati syahid di kota Madinah, bagaimana bisa demikian? Namun apa kata Umar bin Khattab? Ya'tillahu bihi idza syaa. Allah akan mengabulkan doaku jika Allah menghendaki. Dan ternyata benar, doa Umar pun dikabulkan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala mengimami salat subuh, dan zaman dahulu khalifah selalu menjadi imam. Tatkala imam salat subuh, di belakangnya para sahabat, masuklah Abu Lu'lu' al-Majusi dengan membawa khanjar yang beracun. Dia sudah siapkan, masuk dalam masjid, dia sudah siapkan. Kalau tidak salah Umar dibunuh pada rakaat kedua. Ya, rakaat pertama Umar sholat jadi imam, selesai Abu Lu'lu' menanti, jangan sampai nanti ada orang yang masbuk, tunggu. Sampai pada rakaat kedua Umar berdiri, kemudian baca surat lagi berdiri, maka Abu Lu'lu' pun menikam Umar dengan 3 tikaman. Salah satu tikamannya mengenai bagian bawah pusar Umar, dan itulah yang membuat beliau meninggal dunia. Setiap beliau makanan yang beliau masukkan dalam perut beliau, maka keluar makanan tersebut. Maka Umar pun terkapar tatkala itu. Abu Lu'lu' akhirnya setelah itu membunuh sebagian orang. Akhirnya dia pun tatkala merasa dirinya tidak bakalan selamat, maka dia pun intihar, dia pun bunuh diri. Dia pun bunuh diri di Masjid Nabawi. Sekarang di mana Abu Lu'lu'? Abu Lu'lu' ini sekarang antum bisa lihat di kuburan dia di kota Kashan. Luar biasa kuburannya, benar-benar diagungkan. Dijadi tempat penziarahan. Setiap tahun orang merayakan hari kematian Umar. Abu Lu'lu' ini dikenal, diberi gelar sebagai Syuja'uddin, pemberaninya agama Islam. Disebutkan dalam kuburannya, ditulis Buq'atun mutabarrikatun Baba Syuja'uddin, bahwasanya inilah tempat untuk mencari keberkahan, tempat yang berkah, yaitu kuburannya Abu Lu'lu' al-Majusi. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih menurut mereka, barang siapa yang merayakan hari kematian Umar,
maka dia akan mendapatkan banyak pahala. Dia akan diampuni dosa-dosanya, akan dilapangkan rezekinya, bahkan dia bisa memberi syafaat bagi keluarganya yang masuk neraka bisa dia keluarin. Gara-gara apa? Merayakan hari kematian Umar. Ini bagaimana kita bisa nyambung dengan Syiah? Umar bin Khattab pahlawan kita, sementara mereka bangga kalau Umar meninggal dunia. Bahkan mereka menulis kitab, banyak kitab mereka tulis. Di antaranya kitab Faslul Khitab fi Tarikh Qatl Ibn Khattab, ya, tentang masalah pembunuhan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, karangan Abu Husain Al-Khuini. Dia menjelaskan bahwasanya Abu Lu'lu', kan heran orang-orang, Abu Lu'lu' meninggal di Madinah. Tetapi kenapa kuburannya di Iran? Kuburannya di Iran, sementara dia tewasnya di mana? Di Madinah. Tidak ada jawaban yang lain kecuali Abu Lu'lu' sebelum meninggal sempat SMS orang-orang Syiah supaya kirim kargo tubuhnya kemana? Ke kota Kashan. Makanya sebelum dia meninggal sudah siap kargo untuk mengantar mayatnya kemana? Kota Iran. Ini keyakinan Ahlus Sunnah bahwasanya dia meninggal di mana? Di kota Madinah, bunuh diri. Tapi orang-orang Syiah karena untuk menghalalkan, melegalkan apa yang terjadi, ternyata kok ada kuburannya di Iran, mereka bingung. Akhirnya mereka buat cerita-cerita bahwasanya Abu Lu'lu' tidak meninggal dunia. Abu Lu'lu'ah tidak meninggal dunia. Dia berhasil kabur dari kejaran para sahabat. Akhirnya tinggal di kota Kashan sampai meninggal, sampai ada kuburannya. Ini dongeng. Kalau memang dia selamat, kenapa tidak ada sejarah Abu Lu'lu'ah? Bukan dia pahlawan sejati. Harusnya ada sejarah riwayatnya. Apa yang dia lakukan? Bahkan orang-orang Syiah menyatakan Abu Lu'lu'ah bukan orang Majusi. Dia orang Muslim. Bahkan dalam hadis disebutkan dia masuk surga. Jadi di antara orang-orang yang dikabarkan masuk surga, di antaranya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Ini sekarang bagaimana kita mau nyambung dengan orang Iran? Bagaimana kita mau bisa nyambung dengan orang Syiah? Kita yang meyakini Abu Lu'lu'ah orang Majusi masuk neraka Jahannam, mereka sebaliknya Abu Lu'lu'ah pahlawan pemberani, punya jasa besar, berhasil menewaskan Umar, dan dia dijamin masuk surga. Yang sangat menyedihkan, orang-orang Syiah menggambarkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang bencong, seorang gay, dan seorang praktisi homoseksual. Ini yang saya tidak kuat baca buku mereka ini. Begitu biadabnya mereka meyakini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala seorang bencong. Padahal kalau kita baca hadis-hadis yang sahih, Umar bin Khattab seorang pemberani, pahlawan pemberani. Bahkan memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaan Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad kana fi ma qablakum min al-umam nasun muhaddatsun, fa iyyakum min ummati ahadun fa innahu Umar." Kata Rasulullah SAW, sungguhnya ya, dahulu ada orang-orang terdahulu yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada umatku masih ada orang yang diberi ilham, maka dialah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah wada'a al-haqq 'ala lisani Umar yaqulu bihi." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebenaran pada lisannya Umar dan Umar mengucapkan kebenaran tersebut. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar." Kalau ada nabi setelahku maka dia adalah Umar. Dan Umar seorang yang sangat pemberani. Karenanya Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar." Kami berada dalam kejayaan semenjak Umar masuk Islam. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Mas'ud berkata, "Kana Islamu Umar izzan wa hijratuhu nasran wa imaratuhu rahmatan. Wallahi mastata'na an nusalli haula al-bait zahirina hatta aslama Umar." Kata beliau bahwasanya ya, Islamnya Umar mendatangkan kejayaan, dan kami para sahabat tidak mampu untuk sholat terang-terangan di Masjidil Haram kecuali setelah Umar masuk Islam. Setelah Umar masuk Islam, dulu para sahabat sholatnya sembunyi-sembunyi, takut baca Quran sembunyi-sembunyi kalau ketahuan dipukul sama orang kafir Quraisy. Namun tatkala Umar masuk Islam, mereka berani sholat di Masjidil Haram. Kenapa? Ada Umar yang bela. Ini menunjukkan Umar sangat pemberani. Bahkan Umar bukan hanya ditakuti oleh orang-orang kafir Quraisy, bahkan syaitan pun takut sama Umar. Rasulullah SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "ma laqiyaka syaitanu qad salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjik." Sungguhnya Umar, kau tidak menembus satu jalan pun kecuali syaitan akan mencari jalan yang lain. Lihat bagaimana keberanian Umar, hebatnya Umar. Bukan hanya orang-orang kafir yang takut sama Umar, bahkan syaitan pun takut sama Umar.
Ini gambaran Umar menurut orang Islam. Bagaimana gambaran Umar menurut orang-orang Syiah? Dalam kitab Al-Anwar An-Nu'maniyah karang Ni'matul Al-Jazairi disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, adalah seorang yang bencong dan dia memiliki penyakit di duburnya. Dan penyakit tersebut tidak akan sembuh kecuali kalau dikasih air mani laki-laki. Mereka menggambarkan bahwasanya Umar adalah seorang bencong dan sering disodomi. Ini mengerikan sekali yang seperti ini. Bahkan mereka menyatakan dalam Ni'matul Al-Jazairi, seluruh orang yang menggelari dirinya dengan Amirul Mukminin dan dia bukan dari para imam, maka dia adalah disodomi. Ini kaidah umum menurut mereka. Seluruh orang yang mengakui dia sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah selain imam-imam kami, maka Allah akan menghukumnya dengan dia suka disodomi. Oleh karenanya bukan cuma Umar yang disodomi, Umar disodomi, Utsman juga disodomi, Muawiyah juga disodomi. Seluruh imam-imam selain yang menggelari diri mereka Amirul Mukminin, selain imam mereka, maka adalah seorang yang suka disodomi. Yang aneh, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, kalau Umar, ya, mereka mengatakan itu kebiasaan jahiliyah Umar. Sejak zaman jahiliyah suka disodomi. Nah, kalau sejak dahulu Umar suka disodomi, di zaman Nabi Umar suka disodomi, dan mereka mengatakan Umar senantiasa disodomi. Lantas kenapa Rasulullah SAW tidak menegakkan hukum had, membunuh Umar bin Khattab? Kata Nabi SAW, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lutin faqtulul fa'il wal maf'ula bih. Siapa saja di antara kalian mendapati siapa saja melakukan homoseksual, apakah dia yang menyodomi ataukah dia yang disodomi, maka bunuhlah kedua-duanya. Kenapa waktu di zaman Nabi Umar tidak dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian yang menakjubkan ikhwan, kenapa kalau Ali bin Abi Thalib tahu Umar suka disodomi, kenapa dia menikahkan Umar dengan putrinya Ummu Kalsum? Ini perkara yang membingungkan orang Syiah. Bahkan mereka juga bilang kami bingung, sebagaimana disebutkan oleh Ni'matullah Al-Jazairi. Kenapa Ali bin Abi Thalib tega menikahkan putrinya dengan seorang yang disodomi seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, Ali bin Abi Thalib adalah seorang pemberani, terkenal sahabat Nabi yang pemberani. Dalam duel-duel peperangan selalu Ali yang maju untuk duel sebelum pertemuan antara dua pasukan. Di antaranya dalam perang Khaybar. Dalam perang Khaybar ada seorang namanya Marhab, seorang Yahudi yang terkenal jagoan. Dan dia sombong. Dia tatkala terjadi peperangan dia maju dan dia mengajak duel seorang sahabat yang berani lawan dia. Dia tantang, dia mengatakan, "Qad alimat Khaybaru anni marhabu." Sungguhnya kota Khaybar sudah tahu saya ini Marhabu. Syakis silahi batalun mujarrabu. Saya adalah seorang yang memegang pedang yang hebat dan saya adalah pemberani, pahlawan, jagoan yang telah terbukti. Idzal hurubu aqbalat talahabu. Kalau perang sudah datang maka akan menyala-nyala. Ini mengatakan saya ini terkenal, saya jagoan. Lihat bagaimana kalau saya sudah berperang akan nyala api peperangan. Maka disambutlah oleh seorang yang namanya Amir dari kalangan sahabat. Maka tatkala bertempur melawan Marhab, Amir pun meninggal dunia, kalah. Bahkan disebutkan dia melambaikan pedangnya, akhirnya pedangnya kembali lagi kepada sahabat ini. Dan Rasulullah SAW mengatakan dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga. Akhirnya masih sombong lagi. Siapa berani melawan saya? Maka muncullah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, siapa Marhab? Qad alimat Khaybaru anni marhabu. Sungguhnya kota Khaybar sudah tahu saya adalah si Marhab. Syakis silahi batalun mujarrabu. Aku adalah pemilik pedang yang kuat dan jagoan yang terbukti. Idzal hurubu aqbalat talahabu. Idzal hurubu aqbalat talahabu. Kalau perang sudah datang maka akan menyala-nyala. Maka disambut dengan Ali bin Abi Thalib dengan syairnya juga. Dia mengatakan apa? Ana alladhi sammatni ummi Haidar kalaiti ghabatin karihil manzara ufihim bisa'i kaila sandara. Dalam Sahih Muslim hadis ini kata Ali bin Abi Thalib, sayalah ibu saya menamakan saya dengan singa. Ali bin Abi Thalib apa? Nantang. Kamu Mahrab, saya singa. Dan disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, si Mahrab ini pernah mimpi, dalam mimpinya dia dimakan oleh singa. Sehingga dia jadi apa? Ingat-ingat terus. Tatkala dia kaget, kamu singa ya? Saya. Dan benar disebutkan dalam cerita, dalam riwayat bahwasanya Ali bin Abi Thalib waktu pertama kali lahir, ibunya namakannya Haidarah. Tetapi itu waktu itu Abu Talib lagi nggak ada, ayahnya Abu Talib. Begitu datang Abu Talib ganti namanya jadi Ali.
Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ana alladzi samati ummi Haidarah." Aku adalah yang ibuku menamakan aku singa. Kalaisi ghabatin karihal manzara. Aku seperti singa-singa hutan yang mengerikan mukanya. Saya akan bunuh kamu dengan sekali tebas, kata Ali bin Abi Thalib. Akhirnya terjadilah duel, maka Ali pun akhirnya membunuh siapa? Marhab. Demikian juga tatkala ada orang namanya Amr bin Abdi Wud dalam perang Khandaq, terkenal jagoan. Semua orang kaum muslimin tahu dia jagoan, dan juga orang-orang musyrikin tahu juga dia jagoan. Dan dia mengatakan, "Ala rajulun, siapa yang mau lawan saya?" Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani maju. "Ala rajulun, siapa yang berani lawan saya?" Dia ada maju ke barisan kaum muslimin. Siapa yang berani lawan saya? Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ana lahu ya Nabi Allah." Wahai Rasulullah, biar saya yang lawan dia. Ini orang paling top ini siapa? Amr bin Abdi Wud, orang jagoannya orang-orang kafir Quraisy. Faqala, kata Nabi SAW mengingatkan, "Wahai Ali, innahu Amr bin Abdi Wud, ijlis." Kata Rasulullah SAW, ya Ali, ini bukan orang sembarang. Ini Amr bin Abdi Wud, kamu duduk. Yang lain, kita cari jagoan yang lain. Kamu jangan. Karena Ali masih muda. Ali masih muda. Ijlis. Amr sombong lagi, karena nggak ada yang sambut, dia mengatakan, "Ala rajulun, siapa yang mau lawan saya?" Maka Ali pun, "Ya Rasulullah, saya yang lawan dia." Akhirnya Rasulullah SAW pun mengizinkan. Maka Ali pun maju menemui Amr bin Abdi Wud. Kemudian dia mengatakan, "La ta'jalanna faqad ataka mujibun sautaka ghairu ajizin." Dia kata dia, "Jangan kau terburu-buru wahai Amr bin Abdi Wud. Telah datang orang yang menyambut panggilanmu dan dia tidak akan kalah." Wah, Ali menantang siapa? Amr bin Abdi Wud. Akhirnya terjadi pertempuran tatkala Amr bin Abdi Wud menebaskan pedangnya, maka Ali menangkis dengan perisainya. Perisai terbuat dari kulit. Tembuslah pedangnya Amr bin Abdi Wud. Kemudian pedang tersebut mengenai wajah Ali bin Abi Thalib. Kemudian tatkala terjadi itu, debu banyak bertebaran. Rasulullah dan para sahabat tidak melihat apa yang terjadi. Disangka Ali meninggal dunia, ternyata Ali menebas kepalanya setelah itu. Akhirnya jatuh ke bawah, setelah debu hilang, ada teriakan Allahu Akbar. Ternyata Ali yang menang. Artinya Ali bin Abi Thalib bukan orang penakut. Namun di mata orang Syiah, Ali bin Abi Thalib itu penakutnya luar biasa. Mereka bingung tatkala disebutkan, jangankan dalam kitab Ahlus Sunnah, dalam kitab Al-Kafi disebutkan judul bab tazwij Ummi Kalsum, bab tentang pernikahan Ummi Kalsum dengan Umar bin Khattab. Ini yang bikin mereka bingung. Umar bin Khattab, mereka yakini Umar bin Khattab lebih parah daripada Abu Bakar. Mereka sebutkan dalam buku-buku mereka, tidak ada berhala yang paling parah dalam sejarah umat Islam seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Umar ini lebih parah daripada Fir'aun menurut mereka. Lebih parah. Sejak zaman penciptaan Nabi Adam sampai hari kiamat, yang paling parah itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa mereka begitu benci kepada Umar? Karena Umar yang menjatuhkan negeri Persia, negerinya Majusi. Sementara orang-orang Syiah ini berasal dari apa? Iran, Persia, dari Majusi. Sehingga mereka sangat dendam sama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan jadi masalah, kenapa Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya dengan orang yang lebih buruk dari Fir'aun? Ini jadi tanda tanya besar bagi mereka. Akhirnya Nikmatullah Al-Jazairi dalam kitabnya Anwar Nu'maniyah membuat uzur-uzur. Uzur pertama yang mereka majukan, karena dalam buku-buku mereka juga disebutkan Ali menikahkan Umar dengan putrinya. Mereka katakan Ali takut. Ini selalu dari mereka, Ali takut, mikir maslahat. Kenapa waktu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu datang melamar Ummu Kulsum, maka Ali menolak. Kemudian Umar keluar, tatkala Umar keluar bertemu dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Umar berkata kepada Al-Abbas, "Wahai Al-Abbas, kalau keponakanmu Ali bin Abi Thalib tidak menikahkan putrinya denganku, maka saya akan ginikan dia." Ali ancam. Umar mengancam Ali. Akhirnya Abbas pun menyampaikan kepada Ali, "Wahai Ali, kalau kamu tidak menikahkan putrimu dengan Umar, maka kita akan demikian. Akhirnya Ali pun takut, dia pun menikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bayangkan ini. Padahal Ali kita tahu bagaimana jagoannya dia. Ini uzur yang pertama. Uzur yang kedua kata mereka, sesungguhnya ini yang paling lucu lagi. Sesungguhnya bahwasanya Umar tidak menikah dengan Ummu Kalsum. Kenapa? Tatkala Ali dipaksa menikahkan putrinya Ummu Kalsum, kata Ali, tunggu dulu. Di Najran ada penyihir, dia punya jin perempuan. Akhirnya Ali pun pergi ke Najran, datangkan jin perempuan menyamar sebagai Ummu Kulsum.
Akhirnya yang menikah dengan Umar itu apa? Jin perempuan yang ngaku sebagai Ummu Kulsum. Subhanallah. Ini dusta yang konyol. Kenapa? Dalam buku-buku mereka disebutkan ternyata pernikahan Ali dengan Ummu Kulsum punya anak namanya Zaid bin Umar. Apa ada laki-laki nikah sama jin punya anak laki-laki punya anak? Sudah ada sejarah belum? Seorang anak bapaknya jin, ibunya manusia, atau ibunya jin, bapaknya manusia. Kemudian disebutkan di dalam buku-buku mereka, tatkala Umar meninggal dunia, maka Ali datang ke rumahnya menjemput putrinya. Nah, kalau itu jin ngapain dijemput? Dan antum tahu Ummu Kulsum ini siapa? Ummu Kulsum ini putri dari pernikahan Ali dan Fatimah. Dia saudara kandungnya Hasan dan Husain. Saudara kandungnya siapa? Hasan dan Husain. Makanya kita katakan, kalau kamu menyatakan, sampai sebagian ulama seperti As-Sam'ani mengatakan, kalau seandainya Abu Bakar kafir atau kalau seandainya Umar kafir, maka semuanya Ali juga kafir. Kenapa jadi demikian? Berarti Ali telah merelakan perzinahan yang terjadi antara putrinya dengan Umar. Ya, tidak. Kalau Umar kafir berarti Ali juga kafir. Dan sepakat para ulama bahwa tidak boleh kita menikahkan seorang putri kita dengan seorang murtad, nggak boleh. Dan Umar menurut mereka murtad. Bahkan gembongnya orang-orang kafir lebih parah daripada Fir'aun. Tatkala seorang ayah sengaja menikahkan putrinya dengan seorang lebih parah daripada Fir'aun, berarti dia telah membolehkan perzinahan. Berarti Ali juga kafir kalau begitu. Sudah penakut kemudian apa? Kafir. Duhur jam berapa? 19. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Kita berusaha cari yang lain-lain lagi ya. Tidak mungkin kita baca semua. Di antaranya cerita yang mereka buat. Jadi saya kisahkan cerita secara sederhana saja. Mereka sering mengkafirkan Abu Bakar. Kenapa? Jadi Abu Bakar ini korban yang mereka kafirkan sangat parah. Kalau Umar tadi kata mereka gaib. Kalau Abu Bakar kata mereka, Abu Bakar tidak pernah beriman kepada Nabi SAW. Abu Bakar setiap sholat di belakang Nabi selalu bawa patung. Jadi kalau dia sujud sama patung. Sujudnya sama patung. Bahkan mereka buat cerita. Tatkala di zaman Nabi SAW, Rasulullah pernah memanggil Abu Bakar sama Umar. Wahai Abu Bakar dan Umar, apa yang kau sembah? Kata Abu Bakar dan Umar, ya Allah ya Rasulullah. Ya, kamu menyembah patung ya? Kata Abu Bakar dan Umar, enggak ya Rasulullah, jangan kamu ngejek kita. Kalau masa dulu jangan diungkit-ungkit ya Rasulullah. Sekarang kita nyembah Allah. Ternyata benar, kata Rasulullah SAW, Ali coba cek. Benar, ternyata Abu Bakar dan Umar lagi menyembunyikan patung di mana? Dicek sama Ali. Akhirnya kata Rasulullah, Abu Bakar, ya Rasulullah, jangan lagi, saya tidak akan ulangi lagi. Subhanallah. Ini gambaran mereka tentang siapa? Abu Bakar dan Umar. Terus mereka mengatakan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Abu Bakar As-Siddiq yang artinya senantiasa membenarkan, artinya membenarkan Abu Bakar sebagai, membenarkan Nabi sebagai penyihir. Bagaimana kisahnya? Mereka sebut dalam riwayat hadis mereka. Suatu saat Nabi SAW dengan Abu Bakar berhijrah. Dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Kalau kita tanya sama orang Syiah, kenapa Rasulullah berhijrah dengan orang yang kafir penyembah berhala? Enggak. Kalau Rasulullah SAW berhijrah dengan Ali, Abu Bakar ditinggal, nanti Abu Bakar melapor orang kafir di mana posisi Nabi. Makanya harus dibawa biar nggak ngelapor. Subhanallah. Ini dalam buku mereka. Jadi Abu Bakar sengaja dibawa supaya tidak melapor di mana posisi Nabi SAW. Maka dibawalah Abu Bakar masuk ke dalam goa. Tatkala masuk dalam goa, kita dapat dalam cerita ada hadis-hadis yang sahih, datanglah sekelompok orang-orang kafir Quraisy sudah berada di mulut goa. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, lau absara ahaduhum ila tahti qadamai, la absarana." Wahai Rasulullah, kalau salah seorang dari mereka nengok ke kakinya, tentu dia akan melihat kita. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "La tahzan, jangan kau sedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kami." Jadi mereka lain. Kata mereka, Abu Bakar ngomong, "Ya Rasulullah, kalau mereka," Abu Bakar ngomongnya keras supaya kedengaran sama orang musyrik. Di dalam ada orang. Jadi Rasulullah SAW apa? Sengaja Abu Bakar sengaja ngomong keras supaya suaranya kedengaran orang kafir Quraisy, supaya ketahuan mereka dalam goa. Kemudian disebutkan dalam riwayat, meskipun riwayatnya kalau tidak salah lemah, Abu Bakar pernah ada kala jiking ingin menyentuh Nabi SAW, ingin menyengat Nabi, maka Abu Bakar pun memasukkan tangannya atau kakinya, sehingga dia pun disengat oleh kala jengking agar tidak mengganggu siapa? Nabi SAW. Orang Syiah lain, katanya Abu Bakar karena ingin tahu di mana, memberitahu mereka posisi dia, maka dia pun keluarkan kakinya supaya kelihatan.
Di gua, tahu-tahu disentuh sama apa? Dientup sama kalajengking. Waktu dientup Abu Bakar menangis. Menangis. Kata Rasulullah, "La tahzan, jangan sedih." Mereka ini bikin dongeng lucu sekali kan. Jangan sedih, jangan sedih. Jangan nangis. Kalau nangis nanti kedengaran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi bilang, "Wahai Abu Bakar, sungguhnya saya sedang melihat Ja'far bin Abi Thalib sedang naik di atas perahu, sedang terombang-ambing, dia tersesat di tengah lautan." Ini gobloknya orang Syiah kalau sudah bikin dongeng itu goblok. Kenapa? Ja'far bin Abi Thalib memang hijrah, tapi hijrahnya bukan ke Madinah, hijrahnya ke negeri Habasyah. Dan hijrahnya ke negeri Habasyah jauh berapa tahun sebelum hijrah ke Madinah. Karena orang Syiah tidak tahu ini hijrah yang lain, ini hijrah lain, digabungkan ceritanya. Seakan-akan Ja'far sekarang sedang terombang-ambing di lautan. Padahal kisah Ja'far naik perahu hijrah, itu hijrah ke negeri Habasyah, itu berapa tahun yang lalu. Namun karena mereka goblok hanya begitu. Kata Nabi, "Wahai Abu Bakar, saya lihat Ja'far sedang terombang-ambing." Kata Abu Bakar, "Yang benar Rasulullah. Saya enggak lihat ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Sini. Kata Abu Bakar, "Lihat, buat saya bisa melihat." Akhirnya matanya pun diusap oleh Nabi, matanya Abu Bakar. Begitu diusap, benar, Abu Bakar pun melihat apa? Ja'far teman. Engkau memang benar, dalam hatinya engkau benar penyihir wahai Nabi. Dari situ dari situ Abu Bakar diberi gelaran sebagai apa? As-Siddiq, yang membenarkan Nabi sebagai penyihir. Inilah apa namanya? Bonyolannya orang Syiah. Ya, tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan mereka begitu benci kepada Nabi dan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ikhwani fillah azanillahu iyyakum. Kalau kita tanya kepada mereka mengatakan para sahabat mereka itu munafik, mereka masuk Islam karena dunia. Kita bilang, ya akhi, ini dusta yang konyol. Apa yang mau dicari dunia oleh Abu Bakar tatkala masuk Islam bersama Nabi? Nabi cuma segelintir orang. Tidak ada dunia yang dia tawarkan. Bahkan Abu Bakar yang rela mengeluarkan uang untuk menginfakkan, untuk membebaskan para budak yang disiksa, di antaranya Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Rabah dibebaskan oleh Nabi, oleh Abu Bakar, dan juga budak-budak yang lain. Dunia apa yang diharapkan? Kecuali kalau orang masuk Islam setelah Islam tersebar, itu masih kita katakan mengharapkan dunia. Namun orang Syiah mengatakan para sahabat ya masuk Islam karena ingin dunia. Kalau mereka ingin dunia, kenapa mereka meninggalkan Mekah, meninggalkan harta mereka, kemudian berhijrah ke kota Madinah, hidup dengan penuh kemiskinan? Apa jawaban orang Syiah? Abu Bakar kenapa dia masuk Islam? Dia ingin kekuasaan. Karena dia mendengar cerita dari orang Yahudi, Muhammad ini nanti akan menguasai dunia. Makanya dia berkorban, karena dia yakin suatu saat Muhammad menguasai dunia dan dia akan menggantikan posisi Muhammad. Subhanallah. Jadi mereka ada aja ceritanya apa? Buat dongeng-dongeng sehingga orang percaya sama cerita-cerita tersebut. Ihwani fillah azanillahu iyyakum. Di antara bentuk ketakutan Ali bin Abi Thalib, cerita yang sangat menyedihkan. Jadi Abu Bakar jadi khalifah. Datanglah Fatimah radhiyallahu taala anha minta warisan. Jadi ini dalam Sahihain hadis ini, minta harta warisan yang ada di negeri di Fadak. Fadak itu di Khaybar. Fadak itu adanya di Khaybar. Dan Khaybar kalau tidak salah terjadi perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah. Rasulullah SAW waktu itu menyerang pertahanan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi yang terusir dari Madinah pergi ke Khaybar, bergabung dengan orang Yahudi yang lain. Kemudian Rasulullah SAW dan pasukannya menyerang Khaybar. Setelah menyerang Khaybar, tahapan pertama Rasulullah SAW kuasai, peperangan terjadi. Sehingga sebagian daerah Khaybar dikuasai oleh Nabi SAW. Pada tahap kedua, ya, peperangan berlanjut, orang-orang Yahudi Khaybar menyerah. Makanya disebut fai', ya. Disebut harta fai' itu harta yang karena orang tidak yang diperoleh bukan dengan peperangan. Akhirnya di antara terjadi sulh, ya, antara Nabi dengan orang Yahudi, harta tersebut tetap diolah oleh orang Yahudi, setengah hasilnya diberikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ngolah tetap siapa? Orang Yahudi, kebun korma dan yang lainnya. Hasilnya setengahnya buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanah-tanah tersebut ada namanya tanah Fadak. Kaplingan tanah Fadak yang itu Nabi sallallahu alaihi wasallam khususkan hasilnya untuk anak dan istri-istrinya. Untuk Fatimah, untuk istrinya yang 9 semuanya dikasih dari harta tersebut dari Fadak. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, datanglah Fatimah menuntut warisan. Maka apa jawaban Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Abu Bakar mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, nahnu ma'syaral anbiya lam nuras. Kami para nabi tidak mewariskan, tidak ada harta warisan. Innama ma taraknahu sadaqah. Apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah. Ini jadi masalah bagi orang Syiah.
Kata mereka bahwasanya Abu Bakar telah merebut harta milik Fatimah dan Nabi SAW boleh mewariskan. Adapun hadis tersebut hadis yang palsu, tidak benar. Nabi tidak pernah mengatakan demikian. Itu karangannya Abu Bakar. Bahkan dalam ayat disebutkan Nabi juga mewariskan. Wawarisa Sulaimanu Daud. Contohnya, Nabi Sulaiman mewarisi dari siapa? Daud. Contohnya lagi, perkataan Yahya tatkala berdoa, Yahya alaihissalam, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang akan mewarisiku dan mewarisi keluarga Yakub. Ini aja. Ini panjang lebar kalau begini. Intinya mereka mengatakan Nabi bisa mewariskan. Namun ini dibantah oleh para ulama. Hadisnya sahih. Bahkan yang meriwayatkan hadis kami para Nabi tidak mewariskan ada 10 sahabat dalam Sahihain. Ya. Kemudian ada hadis-hadis lain yang menunjukkan Nabi tidak mewariskan. Dalam buku-buku Syiah ada. Hadis ini para Nabi tidak mewariskan, dalam buku Syiah ada. Kemudian hadis yang lain seperti kata Nabi SAW, ya, Al-Anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama warrasul ilma. Para Nabi tidak mewariskan dinar dan harta, dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Ini juga terdapat dalam buku-buku Syiah, bahkan dalam kitab Al-Kafi. Seakan-akan mereka menutup mata. Dan adapun perkataan Sulaiman mewariskan dari Daud bukan warisan kekayaan, tapi kewarisan kenabian. Allah menjadikan Sulaiman sebagai nabi karena kita tahu Nabi Daud punya anak yang banyak. Nabi Daud istrinya banyak. Kalau dia meninggal maka yang mewarisi harta bukan cuma Sulaiman, tapi apa ya? Yang lainnya juga mewarisi. Kenapa cuma disebutkan Sulaiman? Karena berbicara tentang ilmu. Ayat tersebut berbicara tentang ilmu. Bahwasanya Nabi Sulaiman mewarisi ilmu dari ayahnya. Kemudian adapun Nabi Yahya kemudian berdoa, ya Allah anugerahkanlah kepada aku seorang anak. Nabi Zakaria minta agar dianugerahkan seorang anak, itu Nabi Yahya, untuk mewarisi dia, bukan mewarisi harta, karena disebutkan dalam hadis yang sahih Zakaria tukang kayu. Zakaria tukang kayu, tidak punya harta. Ngapain dia berdoa, ya Allah anugerahkanlah aku seorang anak untuk mewarisi hartaku? Ini permintaan yang konyol. Kita orang beriman aja nggak pernah berdoa begitu. Ya Allah, saya punya harta, anugerahkan seanak supaya ada yang ngurusi hartaku. Tidak ada seperti itu. Dan apa harta yang dan kemudian yarisuni wa yarithu min ali Yaqub, dan mewarisi dari keluarga Yakub. Dan Nabi Yakub jauh ribuan tahun sebelum Nabi Yahya. Tidak mungkin dia mewarisi dari Yakub. Intinya maksudnya adalah mewarisi kenabian. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i, kata Zakaria, saya khawatir orang-orang yang mengurus Bani Israel tidak amanah. Kalau gitu ya Allah anugerahkanlah aku seorang anak yang bisa mendidik Bani Israel, mewarisi kenabianku. Maka Allah mengabulkan, jadilah Yahya sebagai seorang nabi. Ikhwani fillah azanillahu. Tatkala Abu Bakar menolak memberikan harta kepada Fatimah, maka Fatimah pun marah. Fatimah pun pulang ngambek. Ceritanya demikian. Akhirnya mereka mengatakan Abu Bakar telah kafir karena membuat Fatimah marah. Rasulullah SAW bersabda, Fatimah bid'atun minni, faman aqbabaha faqad aqbabani. Fatimah adalah bagian dari apa namanya, darahku, dari dagingku. Barang siapa yang membuat marah Fatimah, dia telah membuat aku marah. Ini kata mereka Abu Bakar kafir kalau begitu. Karena hadis ini. Kita bilang, ya akhi, ente coba periksa hadis ini. Hadis Fatimah adalah bagian dariku, barang siapa yang membuat dia marah telah membuat aku marah. Itu hadis diturunkan atau diucapkan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Dalam Sahih Bukhari kalau tidak salah, tatkala Ali bin Abi Thalib akan menikahi putrinya Abu Jahal. Jadi Ali bin Abi Thalib setelah menikahi Fatimah ingin poligami. Ingin apa? Poligami. Akhirnya dia pun ingin melamar putrinya Abu Jahal. Fatimah ngambek lapor sama Nabi. Wah ayahanda, suamiku mau poligami dengan seorang wanita putrinya Abu Jahal, musuh bubuyutanmu. Akhirnya Nabi pun berkhutbah, Nabi pun mengatakan Fatimah adalah darah dagingku, barang siapa yang buat dia marah telah membuat marahku. Akhirnya Ali pun tidak jadi poligami. Seharusnya Ali kan imam, harusnya ngerti tidak boleh nikah sama putrinya apa? Abu Jahal. Intinya hadis tersebut kalau kita menerapkan untuk mengkafirkan, maka yang pertama kafir adalah Ali bin Abi Thalib, karena dialah yang membuat marah siapa? Fatimah. Cerita lanjut cerita. Ada juga cerita yang lucu yang mereka ceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah datang atas perintah Abu Bakar mendobrak rumah Fatimah. Didobraklah rumah Fatimah. Ya. Kemudian suruh baiat. Kalau nggak salah Ali disuruh baiat. Kemudian mereka tidak mau. Akhirnya Umar pun memukul
ada yang mengatakan memukul, ada yang mengatakan melemparkan menempelkan atau menindih pintu ke perut Fatimah sampai akhirnya janinnya keguguran. Janin ini namanya Muhsin. Namanya apa? Muhsin, saudaranya Hasan dan Husain. Kata mereka, lihat bagaimana sadisnya Umar sampai-sampai, dan itu ada ahli di situ, sampai-sampai memukul Fatimah, ada yang mengatakan mematahkan tulang rusuknya, ya, sampai-sampai Fatimah akhirnya keguguran. Kita tanyakan kepada mereka, bukankah Ali waktu itu hadir? Dia ngapain saja waktu itu? Waktu Fatimah dipukul oleh Umar, apakah dia, mana kejantanannya, mana keberaniannya? Kemudian disebutkan bahwasanya bagaimana Ali mengetahui menamakan dia Muhsin, padahal waktu itu keguguran, padahal waktu itu belum ada USG. Iya. Ini janin dalam perut ketahuan laki-laki atau perempuan, dari mana Ali tahu? Kok sudah dinamakan Muhsin, dinamakan laki-laki, sementara belum apa? Keluar janinnya. Ini kontradiksi. Kemudian ikhwani fillah azanillahu, bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Bahwasanya Fatimah punya anak sudah keluar, bukan keguguran. Sudah keluar, namanya Muhsin, kemudian meninggal dalam waktu masih muda, masih kecil. Ya, kalau riwayat ini tidak jadi masalah. Jadi riwayat kenapa Ali hanya berdiam diri tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memukul istrinya dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan disebutkan dalam riwayat buku Syiah, Fatimah marah-marah sama Ali. Waktu dia minta harta warisan tidak dikasih, dia pun marah-marah. Dia mengatakan, Ali, kamu kemana saja? Kamu kan jagoan. Lihat orang-orang semua takut sama kamu. Kenapa si bencong Abu Bakar dan Umar waktu mau itu melawan saya, kamu tidak bantu saya? Duduk saja kamu di rumah. Kata siapa? Fatimah kepada siapa? Kepada Ali. Karena suaminya tidak bantu, cuma nonton saja waktu tidak dikasih hartanya oleh Abu Bakar. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, intinya ini pembahasan panjang tentang masalah fadat ya. Waktu sudah habis ya. Intinya harta tersebut tatkala tidak diberikan kepada Fatimah, kita selesaikan syubhat ini. Harta tersebut tidak diberikan kepada Fatimah bukan dinikmati oleh Abu Bakar, tetapi Abu Bakar tetap memberikan harta tersebut hasilnya kepada Fatimah dan istri-istri Nabi sebagaimana waktu Nabi masih hidup. Karena Abu Bakar mengatakan, saya tidak akan merubah apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Kemudian saya tanya sama antum, waktu Nabi meninggal dunia, siapakah ahli waris Nabi? Ahli waris Nabi siapa saja? Istri-istrinya, iya enggak? Istrinya ahli waris. Putrinya juga Fatimah ahli waris. Berarti fadak itu bukan murni milik siapa? Fatimah. Tetapi milik ahli waris, seluruh ahli waris Nabi, di antaranya istri-istri Nabi. Kemudian taruhlah harta tersebut untuk Fatimah semuanya. Kalau Fatimah meninggal dunia, harta fadak itu turun ke mana? Turun kepada ahli warisnya. Siapa ahli waris Fatimah? Ahli warisnya Ali bin Abi Thalib dan dua anaknya Hasan dan Husain. Ali bin Abi Thalib mendapatkan 1/4, 3/4-nya buat Hasan dan Husain, bagi dua sama rata. Kenapa waktu Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin tidak pernah mengambil harta tersebut? Tidak pernah merebut harta fadak untuk dijadikan milik pribadi. Karena sekarang sudah milik pribadi keluarganya. Kemudian tatkala Ali meninggal dunia, harta tersebut diwariskan kepada Hasan. Hasan pun tidak pernah mengambil harta fadak tersebut. Waktu Hasan meninggal dunia pun, waktu Hasan jadi pemimpin tidak pernah mengambil harta tersebut. Oleh karenanya, yang benar apa yang disampaikan oleh Abu Bakar, bahwasanya para nabi tidak mewariskan. Dan kalau kita berada di posisi Abu Bakar, kemudian ada putri Nabi minta harta, kita akan mengatakan mendahulukan perkataan Nabi daripada perkataan putrinya, ya, radhiyallahu taala anha. Demikianlah ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, tentunya masih banyak perkara-perkara yang disebutkan dalam buku saya 33 Banyolan Syiah. Namun di akhir pengajian ini saya tutup dengan satu banyolan yang cukup lucu. Dalam buku Syiah dalam kitab Al-Kahfi disebutkan bahwasanya seringlah kalian makan wortel. Kenapa? Kalau sering makan wortel akan yukimuz zakar, akan membuat kemaluan menjadi kencang, menjadi kuat. Jadi di antara obat kuat yang baru ditemukan oleh orang Syiah adalah makan wortel. Oleh karenanya ikhwan, ini kalau ketahuan sama hadis ini, kalau ketahuan sama penjual wortel, wortel bisa jadi mahal. Dan jangan sampai ketahuan sama istri-istri antum. Kalau ketahuan sama istri antum, bakalan sayurnya tiap hari sayur wortel. Makanya jangan sampai ketahuan istri-istri antum. Inilah rahasianya kenapa kelinci banyak anaknya. Karena rupanya kelinci suka makan wortel. Demikianlah para hadirin yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala yang bisa disampaikan. Setelah salat zuhur mungkin kita bisa buka tanya jawab, dan masih banyak kekonyolan-konyolan mereka. Ini di antara cuplikan yang bisa saya sampaikan mengingat waktu yang
yang terbatas, wallahu taala bisawab, saya kembalikan kepada Al-Ustaz Amir As-Saranji, hafizahullah taala.